Oke, selamat malam. Selamat malam. Oke, apa kabar? Oke, Baik, boleh. Mem. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Mem yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Dari kesibukan, mungkin tugas dalam kegiatan sebagai guru, teman-teman guru saya ini sudah bergabung. Terima kasih banyak. Jadi saya mau mensosialisasikan tentang budaya positif, karena bertepatan saya mengikuti guru penggerak dan ini adalah tugas untuk mensosialisasikan apa yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Mohon izin record ya teman-teman guru, dan saya akan share slide kita pada malam hari ini. Apakah bisa kelihatan slide saya? Bisa, Mem. Oke, terima kasih. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Namun sebelumnya, bolehkah ada yang volunteer untuk berdoa? Saya, Mem. Oh, terima kasih, Mem Brigit. Thank you. Silakan. Baik, semua mari kita dalam doa. Ya Tuhan, Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami semua hingga pada saat ini. Pada saat ini kami akan mengikuti sosialisasi yang akan dibawakan oleh Mem Marlin. Kiranya Engkau berikan dia kuasa agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Mem Brigit, untuk doanya. Jadi pada malam hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Jadi teman-teman guru sudah mengetahui saya, namun saya memperkenalkan sekali lagi. Jadi nama saya Arin Ivon Lengkong, SPD. Saya dari SMA Unclub Air Madidi, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Senang sekali pada malam hari ini ketemu dengan guru-guru hebat, teman-teman guru saya, yang pada malam hari ini boleh berkesempatan hadir dalam sosialisasi kali ini. Saya mau bacakan satu ayat yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini alasan mengapa saya mau berbagi dengan teman-teman guru, karena hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, demi kelangsungan tugas tanggung jawab kita melakukannya sebagai seorang guru, sangat penting untuk selalu refresh hal-hal baru yang berhubungan dengan guru penggerak. Guru, ya, bagaimana jadi seorang guru, dan itu saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Jadi dan hal itu sehubungan dengan Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang baik itu dan hal-hal seterusnya yang adil dan sebagainya patut untuk dipikirkan. Dan malam ini kita akan pikirkan bersama-sama. Oke. Capaian pembelajaran umum atau capaian sosialisasi kita pada malam hari ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah beliau ini adalah pelopor pendidikan nasional yang ada di Indonesia, di mana kurikulum saat ini yang digunakan adalah IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi diharapkan bahwa kita dapat memberikan suatu lingkungan yang positif, budaya positif di sekolah, yang dimana tujuan dari pendidikan sebenarnya adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Artinya ketika kita sebagai guru di lingkungan sekolah, kita harus membuat lingkungan sekolah itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar. Jadi kita akan memahami peran kita sebagai seorang guru yang tentunya berpihak kepada murid. Dan capaian pembelajaran khusus adalah
kita akan memahami konsep budaya positif. Apa itu budaya positif? Yang didasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan juga teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal. Dan selanjutnya memahami konsep makna, disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan 5 posisi kontrol guru, serta pada malam hari ini sangat penting sekali kita mengetahui ini segitiga restitusi. Karena pastinya kita juga di sekolah pasti bertemu dengan siswa-siswa kita yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, baik di sekolah maupun di kelas. Dan ini penting diterapkan sehingga saya dan juga teman-teman guru tentunya berharap bahwa pendidikan ini akan semakin maju, anak-anak kita yang di sekolah memiliki motivasi yang besar untuk jadi pribadi yang lebih baik. Dan saya mau bertanya pada malam hari ini, menurut teman-teman guru yang hadir, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Anda ketika Anda ada di sekolah. Pentingkah memiliki lingkungan positif di sekolah? Ada yang mau jawab? Dari pengalaman teman-teman guru, pentingkah menciptakan suasana positif di kelas ataupun di sekolah? Mem Angel? Menurut saya, Mem, sangat penting menciptakan suasana positif karena dengan begitu akan membuat kelancaran dalam pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mem Angel. Sangat benar sekali ya. Ini pengalaman yang kita rasakan. Ketika kegiatan pembelajaran itu dalam suasana yang menyenangkan, baik kita sebagai guru-guru, yaitu pengalaman kita sebagai guru-guru, kita enjoy, dan ketika kita enjoy dalam kegiatan pembelajaran, siswa juga pasti akan enjoy ya. Itu yang biasa kita alami. Tapi ketika guru masuk dengan mood yang tidak baik, tentu lingkungan atau atmosfer di lingkungan kelas kita atau di suasana di mana kita belajar tentu tidak menyenangkan. Oke. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki, dikembangkan? Kira-kira teman-teman guru, ini kira-kira sudah efektifkah? Atau ada yang perlu kita perbaiki? Mari kita berbagi. Mem Ripka, bagaimana Mem Ripka? Ini guru-guru muda ini yang semangat. Halo Mem. Iya, silakan Mem. Menurut saya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah mungkin sudah bagus, tapi kebanyakan guru karena mungkin dia kasihan kepada murid-muridnya, mungkin terlalu tegas, jadi ada sedikit kelonggaran yang mereka berikan. Tapi itu bisa juga kita lakukan, kita harus tegas, karena kalau kita tegas, anak-anak kita tidak akan mandiri dan mereka akan menjadi manja. Oke, terima kasih Mem Ripka. Jadi memang benar setiap hari kita berbenah untuk pendidikan yang lebih maju ya, terutama ketika kita sebagai guru di kelas dan di sekolah di mana kita ditempatkan. Jadi ini overview apa yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu kebajikan universal? Yang kemudian ada teori motivasi, yang tentunya kita tahu bersama motivasi ada intrinsik dari dalam diri, dan ada juga motivasi ekstrinsik dari luar diri, misalnya lingkungan atau orang-orang sekitar atau keadaan sekitar. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Next, kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Katanya bahwa setiap tindakan itu punya tujuan. Jadi kita akan melihat apa landasan kenapa siswa-siswa kita seringkali ada yang tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Dan kemudian kita akan melihat ini restitusi, apa sih restitusi itu dan bagaimana penerapan restitusi melalui kegiatan segitiga restitusi.
Kita mulai dari yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke. Katanya bahwa guru itu sebagai penuntun. Siswa itu sebagai seseorang yang perlu kita tuntun. Dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap siswa itu punya kodrat masing-masing. Jadi mereka katanya punya kodrat alam yang dibawa sejak lahir. Seperti halnya padi, nggak bisa kita samakan dengan jagung. Jadi setiap anak itu punya kodrat mereka masing-masing yang berbeda. Mereka unik, mereka spesial dengan perbedaan mereka masing-masing. Jadi katanya kita tidak bisa membandingkan siswa A dengan siswa B. Padi akan berbeda kodratnya dengan jagung. Dan kita sebagai guru ada punya tugas yang sangat penting yaitu menuntun. Menuntun seperti halnya kita merawat ini padi dan jagung. Kalau misalnya padi kita pastikan itu jauh dari ulat, kita beri pupuk, kita atur dia punya air dan sebagainya untuk memastikan bahwa tanaman itu bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Kalau padi ya padi, kalau jagung ya jagung. Seperti katanya ini planet, dia akan berputar sesuai dengan rotasinya masing-masing. Dan planet itu ada planet yang besar ukurannya, planet yang kecil, dan dia akan berputar sesuai dengan porosnya. Jadi katanya anak-anak itu spesial. Jadi tugas kita sebagai guru adalah memahami mereka dengan segala keberagaman mereka, karakteristik mereka masing-masing, dan tugas kita adalah menuntun mereka. Menuntun mereka seperti halnya petani merawat tanaman. Oke. Selanjutnya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Anda lihat ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas, jadi ada alternatif-alternatif yang saya yakin teman-teman guru di tempat di mana Anda berada pasti juga melakukan kegiatan yang sama ya. Kita berkolaborasi dengan siswa, kegiatan pembelajaran kita buat semenarik mungkin, bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi mereka ini spesial seperti tanaman padi ya. Kita tuntun, kita rawat untuk mendapatkan padi yang hasilnya baik. Oke, ini standar nasional pendidikan. Oke, standar nasional pendidikan lingkungan yang positif ini agar pembelajaran terjadi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana yang tertuang dalam standar proses standar nasional pendidikan pasal 12. Pelaksanaan pembelajaran itu harus yang pertama interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik berperan aktif atau berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreatif, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Jadi kita perlu untuk memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk berkreasi. Kita memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka secara pribadi. Oke. Dan itu sesuai dengan itu yang diharapkan oleh pendidikan nasional. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat berkembang dalam diri Anda dan murid Anda? Nah, Anda dan teman Anda, kita akan melakukan permainan ya. Dia punya permainan, dia punya nama, coba buka. Saya minta partisipasi ya dari teman-teman guru. Mem Selti ini seandainya di dalam tangan Anda ini adalah barang yang berharga. Ini kamu jaga baik-baik di genggaman tangan sebelah kanan misalnya, berharga. Lalu Mem Abigail ini boleh merayu, boleh menghardik, terserah melakukan cara apapun untuk bisa meminta, membujuk, atau memaksa sampai Mem Selti ini membuka dia punya genggaman tangan. Tapi Mem Selti ini sendiri yang terserah ya mau buka ataupun mau tutup. Tetap memegang erat sesuatu yang berharga di tanganmu atau mau dibuka. Terserah. Mari kita mainkan ya. Jadi Mem Selti boleh kepalkan tangan kanan.
Boleh? Terima kasih Mem Selti. Mem Selti ini sesuatu yang berharga ya, yang Mem Selti harus pertahankan. Sekarang Mem Abigail, silakan merayu, boleh membentak, boleh menghardik, yang memastikan bahwa Mem Selti ini boleh buka, ini sesuatu yang berharga. Silakan Mem Abigail. Mau bilang kata-kata apa? Silakan. Oh, unmute, Mem. Oh, speaker kah bermasalah? Oh, minta maaf. Kita ganti ya, Mem. Mungkin lagi bermasalah kan? Ya kan, Mem. Oke, kalau begitu bolehkah saya minta Seriadija. Seriadija. Ya, Mem, gimana? Seriadija, bolehkah Seriadija ini meminta Mem Selti ini membuka tangan, boleh marah, boleh membujuk dengan kata-kata. Ini kan Sir yang masih muda, pasti punya pengalaman membujuk atau silakan memastikan bahwa ini Mem Selti. Ya, silakan. Jadi case-nya begini, Mem. Maksudnya Mem Selvi yang marah gitu, dia yang jadi murid saya tuh. Oh, ya enggak, Mem Selti ini sementara pegang sesuatu di sebelah kanannya, ini sesuatu yang berharga. Kong, lalu Seriadija ini mau agar Mem Selti ini buka sesuatu yang berharga di tangannya. Boleh membujuk atau boleh menghardik, marah-marah, terserah. Yang pasti Seriadija ini mau agar Mem Selti ini mau buka dia punya genggaman tangan. Mau lihat apa tuh di dalam tangan itu yang berharga. Boleh? Boleh, Mem. Silakan. Baik ya, siapa? Mem Selvi. Mem Selvi. Kalau boleh, saya tahu apa yang di kepalan tangan Mem Selvi. Mem Selvi boleh mau bilang kata apapun. Boleh mau buka kayak, mau kasih tunjuk dan sebagainya, silakan. Adakah sesuatu yang berharga di kepalan tangan itu, Mem? Say something, Mem Selvi. Halo. Mem, kalau tidak mau bicara, Mem, jangan aneh-aneh. Boleh buka kepalan tangannya, Mem. Halo, Mem. Aduh, gimana sih, Mem ini? Oke. Mem. Halo. Nanti saya cut off ya gajinya itu, Mem. Aduh, Mem Selvi bersedia membuka tangan. Berarti Seriadija ini mantap. Oke, terima kasih Seriadija, Mem Selvi. Oke. Sama-sama, Mem. Dari permainan cobalah buka, kira-kira Mem Selvi ini kalau walaupun nih Seriadija bilang kalau tidak dibuka nanti gajinya mau dikurangi. Tapi kalau Mem Selvi tetap tutup, Seriadija bisa lihat nggak yang di dalam tangan? Bisa Seriadija kalau Mem Selvi nggak mau, boleh dapat lihat yang di dalam? Tidak bisa, Mem. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang pegang kendali? Sesuatu yang berharga ini saya mau buka atau tutup, itu di bawah kendali siapa? Orang lain kah atau diri sendiri? Diri sendiri, Mem. Luar biasa. Memang kita ini teman-teman guru, jadi kita sudah paham sekali ya tentang hal-hal ini. Ya, terima kasih. Jadi benar teman-teman guru, kita sendirilah yang mengontrol diri kita, seperti anak-anak. Seringkali kita boleh paksa mereka, coba buka. Tapi kalau mereka yang dari diri sendiri tidak mau, atau kamu harus jadi anak yang manis. Tapi kalau sesuatu itu tidak datang dari diri, seringkali itu seperti angin lalu saja ya. Jadi yang mengontrol diri adalah mengontrol apakah mau dibuka atau tetap digenggam, tetap disimpan sesuatu yang berharga adalah diri sendiri. Jadi kitalah yang mengontrol diri kita dan bukan orang lain. Oke, tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Apakah kita membuka kepalan tangan kita, itu semua tergantung pada kita masing-masing. Dan itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Katanya kalau anak-anak
kalau misalnya para siswa kita, kita sudah tegur, tapi dia tidak mau mendengar, bisa saja ada sesuatu yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dari diri sendiri, dia yang kontrol. Ketika dia mendengar apa yang kita katakan, itu berarti bukan kita yang kontrol diri, dia, tapi dia yang bersedia untuk kita, untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi dari diri sendiri, kita tidak bisa paksa. Jadi ketika sesuatu, misalkan anak tersebut mungkin dia berlaku tidak baik karena anak tersebut ini butuh kasih sayang. Dengan kata-kata kita yang baik, akhirnya dia membuka diri, dia terima apa yang kita sampaikan. Itu karena dari dia sendirinya yang mau membuka diri. Jadi yang kontrol dirinya adalah orang tersebut. Kata psikiater Dr. William Glasser dalam bukunya yang Control Theory, yang dia kembangkan, yang dinamakan dengan Choice Theory, dikatakan begini, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ada tujuan kenapa kalau kita lihat anak-anak kita, kenapa dia tidak menurut, itu karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri anak tersebut. Oke. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita marah, kita membujuk, itu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Seringkali kita bilang, kamu ini sudah buat kesalahan, sampai anak-anak tersebut, iya saya rasa saya bersalah. Itu juga salah satu bentuk kontrol. Kita membuat siswa tersebut merasa bersalah terhadap perilaku yang tidak sesuai. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Saya yakin kita sering melakukan ini ya. Seringkali kita untuk sesuatu yang menegur, mengkritik murid kita, kita sampaikan dengan sesuatu yang halus, namun sesuatu itu kena ke dalam diri murid kita. Bagaimana itu, Kang? Sri Yedija, pernah kan alami itu? Mau menegur tapi dengan cara yang halus, tapi kritik itu kena di dalam hati seseorang ya. Jadi katanya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalkan kita lihat siswa kita datang terlambat, lalu kita bilang, oke, kalau kamu datang terlambat, kamu tidak boleh datang terlambat, ya. Mau lihat besok kamu harus datang tepat pada waktunya. Boleh dipahami. Lalu dia bilang, bisa, Mem. Mungkin besoknya dia menurut, tapi 2-3 hari selanjutnya dia tetap melakukan kebiasaan datang terlambat. Jadi seringkali
Katanya ada kontrol-kontrol yang mungkin belum terlalu tepat. Kalau misalnya kita memaksa, menghardik, dan sebagainya. Karena biasanya itu akan menimbulkan permusuhan dalam hubungan tersebut. Entah hubungan sesama guru atau hubungan kita terutama dengan murid-murid kita. Katanya begini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi seringkali kita seringkali membandingkan, rumah kamu ini dekat, coba lihat teman kamu yang rumahnya di jauh. Dia datang tepat waktu. Kamu ini rumahmu di dekat, tidak datang tepat waktu. Mungkin paradigma kita yang harus berubah. Kita harus mengetahui kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi dari anak ini. Kira-kira apa penyebab anak ini tidak dapat datang tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kita. Dan kita harus merubah paradigma kita. Jadi jangan langsung melihat anak dari kesalahannya tanpa memahami terlebih dahulu apa sesuatu di balik dari kesalahannya tersebut. Jadi kalau kita mau perubahannya sedikit, kita hanya berubah perilaku atau sikap kita. Namun kalau kita mau perubahan itu terjadinya jangka waktu yang lama, terjadinya secara total, menyeluruh, maka mari kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita, kerangka acuan kita. Dan teman-teman guru inilah yang mau kenapa ada program guru penggerak. Jadi saya juga mau himbau ya teman-teman guru yang hadir pada malam hari ini, masih ada angkatan-angkatan berikut. Siapa tahu Anda punya kesempatan untuk bergabung ya. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang didapatkan lewat kegiatan guru penggerak. Jadi bagaimana paradigma kita diubah dari paradigma yang sebelumnya kita mau anak-anak ikut apa yang kita sampaikan, namun lewat kegiatan guru penggerak, kita merubah paradigma kita. Bagaimana kegiatan pembelajaran ini sepenuhnya harus berpihak pada murid. Murid harus menjadi prioritas dalam semua kegiatan pembelajaran kita. Termasuk bagaimana kita menyelami dan memahami murid dengan segala keberagaman mereka. Nah, kita lihat di sini ada simulasi respon dan teori kontrol. Oke, ini stimulus respon. Jadi kalau orang berpikir berdasarkan stimulus respon, dia akan berpikir kebutuhan kita sama. Semua siswa kebutuhannya sama. Kamu punya 24 jam. Kamu sudah memilih di SMA, misalnya SMA Unpad. Berarti kamu tahu, tidak boleh terlambat. Kenapa si A boleh datang tepat waktu? Kamu selalu terlambat. Tapi kita harus lihat realitas kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak itu kita berbeda. Misalkan ada anak yang terlambat karena misalnya ingin dapat perhatian dari guru. Mungkin di rumah kurang diperhatikan. Jadi kalau misalnya dia mau, kita suka kok Mem Ripka ini panggil-panggil Pak kita. Kita suka Mem Ripka ini perhatian ke kita. Jadi seringkali minta perhatian anak itu seringkali dalam hal yang negatif agar diperhatikan karena kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Jadi setiap anak itu berbeda. Inilah yang harus kita pahami ya. Semua orang melihat hal yang sama. Namun seharusnya teori kontrol katakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tapi seharusnya sebagai guru kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Kenapa ya dia datang terlambat? Kenapa dia suka sekali jalan-jalan di kelas? Kenapa dia ini mau perintah-perintah temannya, mau pukul? Bisa saja ada kebutuhan ingin ada kebutuhan di mana contoh kebebasan, maunya jalan-jalan. Dan kita akan lihat sebentar, ternyata ada kebutuhan anak. Kenapa dia jalan-jalan? Karena ada kebutuhan dasarnya.
Kita akan lihat sebentar ya. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melihat anak ini tidak sesuai, apa tujuannya? Kenapa dia berperilaku seperti ini? Orang lain bisa mengontrol saya, tapi seharusnya teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita berpikir, oh kalau saya bujuk Anda gagal, tidak mau dengar, saya harus paksa, oh mesti keras anak ini. Ternyata dikatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan itu kita akan pelajari sebentar bagaimana pentingnya ini ada segitiga restitusi. Model berpikir menang kalah, tapi yang benar adalah model berpikir menang-menang. Jangan bilang, saya harus anak ini mesti rasa bahwa apa yang saya bilang ini menang. Harus benar dan dia harus rasa dia selalu salah. Tidak, kita harus buat suatu kolaborasi dan lewat kolaborasi itu di mana anak ini rasa artinya dia menang, kita pun sebagai guru menang. Tidak ada sesuatu yang dikesampingkan. Tidak ada sesuatu yang dimarginalisasikan. Oke, kita harus memenangkan hati dari para siswa. Karena sekali lagi, ketika kita menangkan hati mereka, mereka akan terbuka dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Karena implementasi kurikulum merdeka, kalau kita baca situ ada profil pelajar Pancasila. Dan diinginkan bahwa harus ada kemerdekaan dalam kegiatan pembelajaran. Namun di sini dikatakan, di dalam kemerdekaan, di situ pun harus ada disiplin yang kuat. Bukan merdeka berarti bebas melakukan apa saja tanpa aturan. Merdeka juga harus ada aturan. Merdeka harus ada disiplin yang kuat, kesepakatan yang tetap dijaga. Okay? Dan harus ada di sini namanya self-discipline. Disiplin yang ada dalam diri dari peserta didik. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Jadi kita harus membantu siswa-siswa kita untuk punya self-discipline. Kalau mereka kurang, kita bantu mereka agar mereka dapat mengembangkan ini self-discipline. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Teman-teman guru, selama kita memberi, anak bisa menurut. Kalau kita bilang, oke, kalau kamu tidak menurut, besok, kalau kamu datang terlambat besok, Mem akan suruh kamu berdiri di depan kelas. Ya, mereka bisa saja dari mereka ada yang menurut. Mereka lakukan, tapi jangka waktunya itu pendek. Karena motivasinya adalah motivasi intrinsik. Bukan motivasi, motivasi ekstrinsik. Bukan motivasi intrinsik. Yang kita perlu kembangkan adalah motivasi intrinsik. Motivasi atas kesadaran dari siswa tersebut untuk berperilaku. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau intrinsik, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Memang kita juga perlu motivasi-motivasi dari luar, eksternal atau yang dari luar. Namun adalah sangat penting bagaimana kita mau anak-anak kita ini memahami kenapa berperilaku yang baik. Mengapa saya harus lakukan ini? Dan ketika motivasi intrinsik ini yang timbul, mereka lakukan itu akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Mereka akan terus-menerus melakukan hal yang tersebut karena memang timbulnya dari dalam hati. Teman-teman guru pernah alami itu? Apakah pernah alami anak-anak menurut karena kita kasih, oh kamu harus lakukan ini, tapi bukan dalam diri. Kira-kira itu bertahan lama kah dari pengalaman teman-teman guru? Bagaimana?
Ada yang mau berbagi kah pengalaman? Oke, kira-kira yang baik yang baik yang mana? Internal atau eksternal? Saya sampaikan tadi internal kan, tapi mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman atau samakah? Internal itu yang paling baik. Bagaimana, Mbak Angel? Motivasi internal, eksternal, mana yang paling baik? Menurut saya, Mem, dua-dua memang penting untuk memotivasi ini seorang siswa. Karena walaupun kita sebagai seorang guru sudah bilang-bilang dari luar, tapi dia tidak mau, malahan dia tidak akan berubah. Begitu juga kalau dia suka berubah, tapi ini kita sebagai guru tidak notice dia juga tidak akan termotivasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tapi yang paling baik yang mana? Motivasi internal atau motivasi eksternal? Menurut Mem Angel, dari pengalaman. Internal, Mem. Internal, oke. Berarti kita sepakat ya, bahwa memang benar-benar kedua-duanya memang perlu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan atau memunculkan motivasi internal. Oke, terima kasih. Makna kata disiplin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka tidak berperilaku atau mengacu pada, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, memang benar motivasi ada dua, dan itu juga penting, namun yang paling penting adalah intrinsik. Dan itu yang perlu kita kembangkan, kita perkuat dalam diri anak tersebut. Sehingga anak-anak tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai universal. Ini teman-teman guru, nilai-nilai universal adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, yang semua kita tahu. Misalkan nilai menghormati, nilai adil, patuh, dan sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikan menurut dari 6 institusi atau organisasi. Ini profil pelajar Pancasila ya. Menurut nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila, yaitu katanya nilai-nilai universal yang harus dimiliki dari seorang murid adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Dan selanjutnya, sikap dari IBO ya, yaitu Anda boleh baca di sini ada toleransi, rasa hormat, kerjasama, percaya diri. Jadi teman-teman lihat ini hal-hal yang baik. Dan kemudian ini dari Heritage Foundation, cinta Tuhan, hormat dan santun, dermawan. Ini adalah contoh-contoh yang saya tunjukkan bagaimana itu nilai-nilai universal. Ada petunjuk hidup yang mencerminkan nilai universal, misalnya bekerja sama, usaha, berorganisasi, sabar. Jadi ini yang kita mau anak-anak miliki. Ya. Selanjutnya ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan sebagainya. The Virtuous Project, ini proyek nilai-nilai kebajikan, lihat banyak sekali. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini ada nilai-nilai yang baik, yang kita ketahui bersama, yang kita rindukan, ditunjukkan oleh para peserta didik kita. Oke, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang dirasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas? Kira-kira ini kan banyak nilai kebajikan. Kira-kira menurut teman-teman, teman-teman guru, nilai apa yang sangat-sangat penting untuk dimiliki? Semua penting ya dimiliki. Kira-kira yang sekarang yang jadi poin utama, apakah yang nilai-nilai kebajikan yang sangat penting? Membrikit. Ya.
Tidak kedengaran, Mem Brigit? Nilai apa ya, Mem Brigit? Oke, mungkin bermasalah kan. Tentunya semua nilai itu baik ya, disesuaikan dengan apa yang terjadi di kelas. Kalau misalnya dalam kegiatan pembelajaran, tentu kita mau kerja kelompok, misalnya kerjasama, anak-anak tunjukkan itu. Dan tentunya nilai universal ini banyak dan perlu kita semua bantu siswa-siswa untuk menunjukkan ini nilai-nilai universal. Terima kasih Mem Brigit sudah mencoba menjawab. Teori motivasi ya, kita masuk pada bagian yang kedua. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, bahkan restitusi. Mari kita tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita lakukan sesuatu? Apakah itu dari dorongan dari dalam diri atau dorongan dari luar diri? Nah ini, lakukan sesuatu karena hindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, artinya hindari hukuman, atau lakukan sesuatu untuk dapatkan imbalan, versus lakukan sesuatu karena keinginan diri sendiri, dari dalam diri. Jadi lakukan sesuatu karena hukuman atau imbalan ini adalah motivasi, lakukan sesuatu karena motivasi eksternal. Saya mau belajar supaya ketika siswa misalnya, siswa mau belajar karena ketika saya belajar ada imbalan, misalnya guru bilang, oh yang dapat ranking 10 saya berikan hadiah, maka berlomba-lombalah siswa ini. Atau kalau Anda tidak belajar, kalian dapat hukuman. Atau lakukan sesuatu karena keinginan diri sendiri. Jadi kita perlu menanyakan, apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan diri sendiri? Apakah kita mau siswa ini lakukan sesuatu karena hanya untuk hindari hukuman, atau untuk dapat hadiah, atau karena memang dari diri sendiri? Mari kita lihat. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang dikatakan oleh Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Katanya ini ada di level terendah. Jadi siswa berperilaku tertentu karena menghindari hukuman, dan ini ada di level paling bawah. Oke. Mereka menghindari masalah. Jadi tidak mau terlambat supaya tidak mau dapat jumur di panas, misalkan. Oke. Selanjutnya motivasi yang kedua yaitu dapatkan hadiah, imbalan. Ini ada satu level di atas dari level hukuman. Jadi hukuman paling bawah di atas hukuman itu adalah untuk dapatkan hadiah. Berperilaku tertentu untuk dapatkan hadiah. Oke. Selanjutnya yang ketiga menjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka lakukan sesuatu karena kemauan mereka, kemauan diri sendiri, karena mereka ingin menghargai diri sendiri. Saya datang tepat waktu karena saya menghargai diri saya. Saya mau berkembang, saya mau jadi pribadi yang lebih baik. Jadi katanya kalau sesuatu perilaku itu hanya dimotivasi karena hindari hukuman, dapat hadiah, itu ada di level di bawah dan di tengahnya. Dan itu tergolong kepada motivasi eksternal. Tapi ketika sesuatu itu dilakukan, motif karena menghargai diri sendiri dan tahu bahwa saya datang tepat waktu karena ini nilai yang baik. Sebagai guru contohnya, saya datang di worship pagi jam 6.30 karena saya tahu itu adalah hal yang baik. Saya tidak mau terlambat. Dan ini katanya motivasi yang sangat baik, yaitu motivasi yang dari dalam diri, motivasi internal, dan itu akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga.
pada murid-murid kita untuk menjadi pribadi yang diinginkan, yaitu mereka berperilaku karena mereka menghargai diri mereka sendiri dan mereka mau melakukan sesuatu karena mereka tahu nilai-nilai universal. Kenapa harus mereka lakukan hal tersebut? Karena itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka mau lakukan. Oke, saya mau bertanya ini kepada Mem, saya tahu ini Mem Abigail ini bermasalah dengan speaker kah tadi, Kang? Adakah yang mau menjawab volunteer? Ada Saria Dija, ada Mem Angel, ada Mem Selti, ada juga Sir Ronald, ada ada juga ya Sir Thomas. Bila, ini pertanyaan, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda atau memberikan reward kepada Anda bagi Anda yang datang tepat waktu, masihkah Anda mau datang tepat waktu? Bagaimana teman-teman guru? Kalau tidak ada teguran, kalau datang terlambat tidak masalah, tidak ada teguran, atau kan kalau Anda datang tepat waktu, tidak ada reward, tidak ada pujian yang diberikan kepada Anda, masihkah Anda mau datang tepat waktu? Masihkah Anda mau datang tepat waktu? Tidak, Mem. Oh, Saria Dija. Oh. Oke, Saria Dija. Terima kasih Saria Dija. Sir dan Mem. Tidak, artinya mau datang tepat waktu ya, Sir? Oh iya, Mem. Maaf, Mem. Mungkin saya salah tangkap. Saya pikir Mem katakan kan kalau tidak ada misalnya reward atau apa kan tidak datang tuh, Mem. Kita akan kayak kurang inisiatif, kurang motivasi kalau kurangnya reward atau diberi penghargaan kayak pujian toh. Oh ya, jadi Sir akan tetap datang tepat waktu, Sir. Oh, kalau misalnya tidak diberi reward atau apa, tentu saja pikiran kita Mem ngapain, Mem? Kalau kecuali memang apa ya, sebuah tuntutan pekerjaan misalnya. Tapi menurut saya Mem, kebanyakan orang Mem pastinya kalau misalnya dia tidak mau datang, tidak ada reward, tidak ada penghargaan, tidak dihargai di tempatnya Mem, pastinya tendensinya itu Mem, dia tidak akan datang Mem, dia tidak akan disiplin karena dia saja tidak dihargai di tempatnya. Gitu Mem. Oke, terima kasih Saria Dija. Artinya itu untuk kebanyakan. Saria Dija, terima kasih. Saria Dija bicara tentang fakta kan, fakta yang biasanya. Dan ini yang mau kita perbaiki ya. Jadi kita akan memperbaiki ini bersama-sama teman-teman guru. Jadi yang seharusnya adalah sekalipun faktanya seringkali terjadi di mana-mana, dapat reward dulu baru Anda datang tepat waktu. Kalau tidak diberikan pujian atau tidak dapat hukuman. Tapi seharusnya kita harus datang tepat waktu. Boleh? Saya yakin itu. Ya, terima kasih Saria Dija. Oke. Ini hukuman dan penghargaan. Coba Anda baca ya. Case yang pertama. Siswa Tirsa kurang memahami pelajaran matematika. Tapi kita ini kan kebanyakan guru bahasa Inggris ya, teman-teman guru saya bahasa Inggris ini. Kurang mempelajari pelajaran matematika atau kita boleh ganti pelajaran bahasa Inggris. Sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru bahasa Inggris atau guru matematika Pak Renol menanyakan pertanyaan, Tirsa menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Tirsa yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Renol pada saat itu membiarkan teman-teman Tirsa menertawakan Tirsa. Dan Tirsa yang gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Tirsa untuk maju ke depan
dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Reynold. Kelas masih gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Tirsa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan. Apakah teman-teman setuju dengan perilaku Pak Reynold? Mempermalukan Tirsa? Mem Ripka geleng kepala. Bagaimana, Mem? Menurut saya tidak setuju karena itu dapat menjatuhkan mental siswa jika kita mempermalukan siswa di depan umum. Terima kasih, jawaban yang sangat luar biasa ya sebagai guru. Walaupun seringkali kalau kita lihat banyak kejadian yang terjadi seperti itu ya, banyak guru yang mempermalukan. Tapi mari kita belajar, ini paradigma ini yang harus kita ubah. Seperti Mem Ripka bilang, sebaiknya jangan dilakukan. Dan itu harus dihindari. Karena akan memalukan diri anak tersebut, bisa saja dia tidak akan suka pelajaran kita. Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah bagaimana guru, jadi ketika siswa ini melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau sekolah, kita panggil murid, kita berkolaborasi, kita berbincang-bincang, itu yang dinamakan dengan restitusi. Dan ada kegiatan segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah bagaimana kolaboratif antara guru dan siswa ini untuk kembalikan ini harga diri siswa, memulihkan kondisinya. Memulihkan kondisinya ya, sehingga dia boleh sadar dan kemudian dia punya inisiatif untuk berubah. Oke, ini kita harus tahu terlebih dahulu hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh kita pukul, kita suruh mereka berjemur di panas karena terlambat. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Misalkan kita minta mereka berdiri di depan kelas. Itu kan membuat siswa rasa tidak nyaman. Korban mendapat ketidakadilan. Hukuman. Tidak adil. Kita buat sesuatu yang tidak adil. Murid anak merasa disakiti atau tersakiti. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalkan anak itu menghilangkan atau merusak hasil kerja temannya, kertas hasil kerjanya, dia harus ganti. Konsekuensinya dia harus ganti dengan kertas yang baru. Atau misalkan konsekuensinya dia menjatuhkan air minum di lantai, dia harus membersihkan, itu konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek, misalkan membersihkan air yang jatuh kan tidak nyaman. Tapi perasaan tidak nyaman itu hanya untuk sesaat. Setelah air itu dibersihkan dari lantai, ya sudah. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu korban bisa diabaikan, artinya dia tidak jawab, ya biarkan dia tidak jawab. Itu konsekuensi. Padahal seharusnya juga sebaiknya tidak seperti itu ya. Kalau ada siswa yang tidak bisa jawab, jangan diabaikan. Mari kita bantu dia untuk paham pelajaran kita. Oke, yang dimintakan seharusnya guru lakukan adalah restitusi. Jadi restitusi merupakan pilihan. Kita buat anak-anak memilih mana yang seharusnya mereka lakukan. Menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Nanti sebentar akan lebih detail ya segitiga restitusi. Contoh di sini. Tentang hukuman. Anda boleh baca, teman-teman boleh baca. Dampak pada murid kalau hukuman. Murid marah, merasa bersalah, rendah diri, merasa diasingkan. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat dilukai. Menusuk itu apa hukuman itu? Hukuman dibuat artinya sangat melukai sesuatu yang dibuat oleh guru.
Menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, kritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi ini kehilangan hak, waktu jeda diri, penahan sudah diketahui masuk akal dibuat oleh guru, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi Anda lihat yang bagian ini, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi restitusi ini tidak bisa paksaan. Kita yang harus panggil anak dengan cara yang baik untuk memulihkan dia punya harga diri. Dibuat oleh murid atau anak itu yang harus bersedia. Tidak boleh orang paksa waktu melakukan restitusi. Membuat guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Saya mau tanya teman-teman. Mencatat 100 kali ini hukuman restitusi. Ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ini. Hukuman, kenapa hukuman? Karena bukan konsekuensi, artinya begini, konsekuensi adalah yang harusnya terjadi. Yang tidak menyenangkan tapi harus terjadi. Contoh tumpakan air, ya harus pel, karena itu harus terjadi, dia harus dibersihkan. Walaupun itu tidak bertahan lama, dan tidak menyakiti terlalu dalam. Oke, jadi itu kalau konsekuensi ya, sesuatu harus terjadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Memberikan coretan, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi ini, Sir. Artinya begini, sesuatu harus terjadi. Kalau anak itu mencoret, ya dia harus bersihkan. Tapi kan anak tidak akan rasa disakiti kan, karena dia memang harus lakukan itu. Mengganti kertas ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Dia coret, dia ganti itu kertas. Konsekuensi, very good. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Ini hukuman ini atau konsekuensi? Ini menyakitkan ini, mempermalukan ini, jangka waktu yang panjang. Kalau teman-teman lihat jadi cerita kan, dia ini ada sejumur di lapangan. Ini adalah hukuman kan, teman-teman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini juga hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Ini hukuman. Oke, jadi konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Misalkan dia coret, dia mesti ganti. Memang seperti itu. Oke, jadi sebaiknya ini jangan dilakukan hukuman ya, karena hukuman ini meninggalkan bekas yang amat dalam. Oke, misalkan kalau kita ini kayu lalu kita tancapkan paku, boleh diambil pakunya iya, tapi ada bekasnya. Dan itu sakit. Bagaimana itu Mem Angel? Pengalaman pribadi. Ini kan banyak orang muda kan, pengalaman pribadi. Pasti sakit ya. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi, misalkan kita bilang ke anak, kalau kamu bisa kerjakan, kalau kamu bisa menghafal tenses ini, Mem akan berikan hadiah. Itu berarti kita berasumsi anak itu tidak bisa lakukan. Harus ada stimulus, baru supaya memastikan dia boleh lakukan. Jadi orang bilang dengan
hukuman ataupun penghargaan. Boleh teman-teman boleh paham? Jadi begini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid, mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Jadi biasa mama bilang kan, kalau kamu lakukan ini karena mama tahu tuh anak itu enggak mau lakukan ini, malas belajar nih anak. Jadi di mama bilang, kalau kamu hafal ayat hafalan, kalau anak kecil hafal ayat hafalan, atau kalau kamu belajar, mama kasih hadiah. Karena mamanya tahu bahwa anak ini malas belajar. Begitu ya. Jadi hukuman dan penghargaan, walaupun mungkin kita sering melakukan itu, baik kita di kerja baik sebagai seorang guru, ataupun pekerjaan apa saja, atau sebagai orang tua nanti, ini kan masih muda, untuk ini masih banyak guru-guru muda. Mari segala sesuatu jangan hanya didasarkan kepada hukuman atau penghargaan. Kita harus bantu siswa atau bantu anak kita kelak nanti. Mem sudah ada anak, saya tahu ini guru-guru muda ini belum menikah ya. Jadi ke depan tanamkan kepada diri anakmu, lakukan sesuatu bukan karena mama atau papa mau kasih reward. Begitu juga dengan anak-anak murid kita, bukan karena reward atau hukuman, karena mereka melakukannya dari dalam hati mereka. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan jangka waktunya pendek. Jika kita ingin menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kehilangan motivasi dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau hanya karena atas dasar penghargaan, maka motivasi kita lakukan itu atas penghargaan. Seandainya penghargaan itu tidak diberikan, maka kita pun akan mulai malas untuk tidak melakukan hal yang baik. Oke, ini ya penghargaan tidak efektif. Ini penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan ini? Ketika seorang diberikan penghargaan atau pujian, katanya di depan umum, maka yang akan lain merasa iri. Bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid kita? Misalkan murid kita ini dapat jawab pertanyaan kita, lalu kita siapkan pulpen. Bisakah kita memberikan penghargaan? Yang saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak bisa. Tapi itu bukan sesuatu model yang anak-anak tahu. Ketika saya jawab, saya dapat pulpen. Atau kita sudah informasikan lebih dahulu. Itu bukan jadi satu pola. Artinya, kalau Pak Mem Brigit, kalau setiap jawab pertanyaan, Mem kasih bonus. Atau setiap jawab pertanyaan, Mem kasih hadiah. Maka anak-anak menjawab hanya termotivasi karena supaya dapat hadiah. Tapi ketika kita memberikan apresiasi tertentu, hanya sesekali dan bukan berpola, maka itu boleh. Itu yang saya dapat ketika saya dan teman-teman yang lain, guru penggerak, ikut pengarahan dari instruktur. Jadi kami juga ada instruktur, dan boleh, tapi itu bukan berpola. Boleh memberikan penghargaan, tapi bukan berpola. Sekali lagi bukan berpola. Sehingga anak-anak tahu tidak akan melakukan sesuatu yang baik hanya karena mendapatkan penghargaan. Tapi kita harus membuat anak lakukan sesuatu yang baik karena mereka tahu hal itu baik. Ini ada riset. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Jadi kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen kalau jawaban mereka yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Jadi kalau yang ada dua bagian, jadi anak-anak yang lain kalau dorang benar dikasih permen, anak-anak yang lain hanya bilang, oh iya, jawaban kamu benar, very good. Ini riset ya teman-teman, ini riset. Hasil anak-anak yang mendapatkan permen
jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberi jawaban yang benar. Jadi ketika diulang, ketika kegiatan itu diulang, yang dapat permen, karena hanya lewat stimulus permen, dorang so malas menjawab karena sudah dapat permen. Tapi anak-anak yang cuma bilang very good, dorang jawab, dan itu kelihatannya lebih berhasil. Jadi ini ada riset, nanti saya juga rindu untuk membagikan ini. Nanti ada waktu kita boleh buat grup lalu boleh share materi. Ini ada murid-murid ini penghargaan mematikan kreativitas. Jadi seringkali ini mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni, pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Katanya begini dia punya cerita. Dalam tugas-tugas ini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Pernahkah teman-teman ada dalam keadaan terlalu banyak? Kalau bisa, harus ini berpola, harus ada ini, supaya kalau ini mau dapat hadiah. Biasanya orang agak lebih sukar berkembang, kan itu pikiran. Kalau terlalu banyak rule, ini harus dapat hadiah. Tapi ketika diberikan kreativitas, silakan do your best. Biasanya kita akan explore dengan kreativitas yang lebih baik, ya. Dan ini hukuman, ya, penghargaan hukuman. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Aduh, kenapa kita tidak dapat ranking 1? Dan saya tak yakin ini alasan kenapa sekarang tidak ada perankingan di sekolah. Benar kan, sekolah-sekolah saya di SMA Unklab juga sudah tidak ada perankingan. Tapi anak-anak dihimbau minimal nilai rata-ratanya baik ya 90 ke atas, tapi tidak ada ranking, juara 1, 2, dan 3. Karena setiap anak itu berbeda. Mereka harus berpacu diri mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Kita memotivasi mereka lakukan yang terbaik, ya. Karena kurang baik kalau pakai sistem ranking. Pada saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Anak-anak yang baru belajar membaca, ketika mereka bisa, sebenarnya itu adalah penghargaan bagi diri mereka sendiri. Bukan nanti kasih hadiah. Oke, ini restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan, ini sudah bagian akhir ya teman-teman, mohon bersabar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Katanya begini, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, ini. Restitusi ini salah satu akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Oke, saya lanjutkan ya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang-orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Oke. Dalam membuat restitusi penting ini keyakinan kelas. Dan ini ada topik kita ya, keyakinan kelas. Apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan
siswa harus. Guru yang buat peraturan. Tapi kesepakatan kelas adalah peraturan, artinya begini, bukan peraturan ya, minta maaf. Jadi peraturan itu adalah dari guru. Tapi keyakinan kelas adalah komitmen kelas bersama. Kelas dengan guru berkolaboratif, meyakini apa yang harus dan tidak harus dilakukan di kelas. Contoh, pada awal kelas, awal pembelajaran, penting sekali guru membuat keyakinan kelas. Kira-kira apakah yang Anda mau kita lakukan bersama-sama di kelas? Oh ini. Apakah yang seharusnya tidak dilakukan di kelas? Ini. Maka itu akan jadi komitmen dan keyakinan kelas bersama. Dan ini disepakati dan dikomitmenkan untuk dikerjakan atau dijalankan bersama-sama. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, kita masuk pada bagian keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Teman-teman, saya katakan tadi bahwa ketika kita melihat ada siswa yang tidak berperilaku sesuai dengan kesepakatan kelas atau nilai universal, kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Penguasaan, contoh. Kalau kita lihat ada anak-anak yang suka ambil orang pulpen, atau dia suka atur-atur kelas, dia suka mau orang lain dengar ke dia, harus dengar apa yang dia bilang. Bisa saja anak ini butuh penguasaan. Artinya kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Dia mau menguasai. Dan itu yang boleh orang arahkan. Mungkin tolong boleh arahkan dia ke jadi oh kamu boleh jadi mempe seksi keamanan kelas ya, supaya biarkanlah dia boleh apa dia punya nama, menyalurkan bakatnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Bisa saja nih anak ini sedikit, mem napa dia, atau misalnya anak-anak ini selalu orang bilang, dia selalu baking sesuatu sampai orang guru perhatikan terus ke dia. Sampai kita, mem sudah bosan, tegur kamu. Contoh, bisa saja dia ini kasih sayang dan rasa diterima. Kan ada anak-anak yang orang tuanya mungkin sibuk kerja, ada sebagian anak yang kita dapat itu. Sebenarnya anak ini tidak tahu mau utarakan, saya mau diperhatikan. Dia tidak tahu mau sampaikan itu, atau dia malu sampaikan itu. Dia mau guru perhatikan dengan buat sesuatu yang bikin guru tidak senang, supaya selalu ditegur. Seperti itu. Atau kesenangan yang suka ganggu kiri, ganggu kanan, itu. Atau kebebasan dan sebagainya. Jadi katanya semua tindakan ada tujuan. Tidak pernah ada tindakan yang tidak ada tujuan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti yang saya katakan, ada kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Ini ya, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Anda boleh lihat ini. Saya senang berteman. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Nanti saya akan kirimkan ini ke teman-teman. Dan ini sangat penting sekali untuk lihat apa sih kebutuhan anak-anak kita. Dan Anda lihat teman-teman, kalau siswa-siswa kita sudah mengisi ini, kita bisa lihat. Di LMS ya, kalau di LMS kami sudah ada dia punya poin, nanti saya akan kirimkan. Kalau kasih sayang, nomor 1 sampai 10. Kalau dia banyak dominan ke nomor 1 sampai 10, oh berarti dia kebetulan ini kasih sayang ini. Kalau dia 11 sampai 20 kekuasaan. 21 sampai 30 kebebasan, kesenangan dan selanjutnya. Nanti saya kirimkan ini. Dan teman-teman boleh minta murid-murid mengisi ini ya. Restitusi. Dalam melakukan restitusi ini guru penting sekali untuk kenal 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghukum. Apakah kita guru ini cuma sebagai penghukum, kita bilang terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Mana kamu ini selalu terlambat.
Berarti ini kita hanya sebagai penghukum. Atau kita membuat merasa bersalah. Contoh misalnya sini. Kita nada merasa melemas, halus, lalu kita merapat pada anak. Kita bilang, Adi, kamu ini bagaimana ya? Selalu kamu datang terlambat. Sudah dinasihati selalu datang terlambat. Dia bilang, iya Mim, iya Sir. Itu kita hanya dalam posisi membuat rasa bersalah siswa tersebut. Atau teman. Orang cuma, ayolah bikin jo. Kalau bahasa Manado, Kang bikin jo. Mim suruh dong. Atau, dia, ayo bagaimana kamu sih? Sudah disuruh, ayo buat. Nah, itu sebagai teman. Atau pemantau. Contoh, guru bilang, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 5 menit, 15 menit. Pak, saya harus tinggal kelas dan sebagainya. Kalau Anda baca di sini, ini hanya sebagai pemantau. Dia punya hasil, murid memahami konsekuensi. Murid cuma paham apa konsekuensinya. Dan ini yang saya mau kita miliki ya, manajer. Sebagai manajer. Oke. Kalau manajer ini contoh. Kita membawa siswa, kalau sebagai manajer kita membawa siswa sampai siswa ini memahami bahwa dia harus berubah. Itu tugas manajer. Contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jam 7, Pak. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya untuk pekerjaan tugas yang tertinggal. Pak Guru, baik. Untuk itu harus dilakukan. Apakah besok kamu akan ada masalah? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi kita mengarahkan ini ke manajer ini. Manajer tanya lebih detail sampai siswa itu mau memperbaiki dirinya. Oke. Jadi posisi manajer ini fokus pada murid untuk membahagiakan, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid harus mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atas peraturan. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Dan ini semua bagian terakhir ya teman-teman. Jadi ini manajer ini merujuk kepada restitusi, kolaborasi murid dengan guru untuk mengembalikan harga diri dari murid itu atau memulihkan diri. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau waktu validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh, kita semua memiliki motivasi internal. Contoh, saya mau bagikan dalam bentuk contoh. Jadi bagian yang pertama adalah inilah saja ya. Jadi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Contoh, saya lakukan ini. Kalau teman-teman boleh buka, saya ini saya posting di YouTube saya. Jadi bagaimana penanganan segitiga restitusi. Contoh, saya menangani 2 kasus. Satu terlambat, datang sekolah yang sering terlambat, dan satu kasusnya adalah bermain handphone di kelas. Jadi ketika saya panggil, contohnya saya panggil student namanya Ani, misalkan namanya Ani. Ani, apakah begini? Ani, apakah misalnya kita mulai dari menstabilkan identitas, kita bilang tidak ada orang yang sempurna, misalkan tidak ada orang yang sempurna. Semua orang itu berbuat kesalahan. Kira-kira datang tepat waktu itu, datang terlambat, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Mem. Contoh dia jawab, iya, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Namun sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna.
Mem panggil Ani saat ini bukan agar Ani merasa malu, tapi Mem mau Ani dan Mem ini kita cari solusi bersama-sama. Kira-kira bagaimana cara agar Ani boleh datang tepat pada waktunya? Lalu Ani kan berpikir, lalu kita sebagai guru tanya, kira-kira Ani boleh lakukan hal apa membantu Ani agar Ani tidak terlambat lagi ke sekolah? Berarti kita sudah masuk kepada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Lalu Ani akan jawab begini, oh iya Mem, saya akan pasang alarm, dan saya usahakan bangun jam 5 pagi, agar saya tidak terlambat ke sekolah. Maka sebagai guru kita bilang, oh bagus sekali Ani ya, Mem berharap Ani boleh lakukan itu, dan besok pagi ketemu Mem tepat pada waktunya ya. Mem tunggu ya di jam pelajaran, Ani boleh datang tepat pada waktunya di jam 7 pagi. Oke, jadi itu contoh-contoh kegiatan restitusi. Jadi di sini ada bagian menstabilkan identitas. Oh, tidak ada orang yang salah, itu contoh ya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya ada juga bagian yang ketiga yang sudah saya bagikan tadi, yaitu menanyakan keyakinan, apakah itu sesuai dan apa yang harus diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, hari ini kita banyak belajar tentang budaya positif, dan kita sudah masuk pada bagian kesimpulan. Jadi penting sekali kita membangun motivasi internal dalam diri seorang anak, dan kita harus ketahui kebutuhan dasar anak-anak kita, karena ketika anak berbuat sesuatu yang tidak sesuai, bisa saja ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Dan ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, penting bagi kita untuk melakukan restitusi. Mari saya bacakan kesimpulan yang sudah saya siapkan. Ini kata-kata harapan. Semoga kita bisa menerapkan konsep budaya positif yang berdasarkan pada perubahan paradigma cara berpikir kita. Penting itu budaya positif, penting itu disiplin diri, stimulus respon, dan teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal. Semoga saat ini menambah ilmu, menambah pemahaman untuk dipraktikkan di sekolah teman-teman masing-masing tentang keyakinan kelas yang harus dibuat di kelas sama-sama, sehingga semua siswa merasa ada komitmen bersama. Kita tahu bahwa hukuman dan penghargaan tidak terlalu efektif. Yang paling efektif adalah motivasi internal. Kita juga belajar tentang kebutuhan dasar, restitusi, dan sebagainya. 5 posisi kontrol. Semoga apa yang saya sosialisasikan malam ini menjadi sangat bermanfaat bagi teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Bolehkah saya berdoa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di akhir dari kegiatan sosialisasi, semoga ini akan menjadi pelajaran yang penting bagi teman-teman guru hamba-Mu, di mana mereka berada, yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, yang boleh dipraktekkan ketika mereka melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kembalikan berkat-berkat yang limpah kepada teman-teman hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Iya, Mem. Oke. Mem. Izin live, Mem. Oke. Mem, izin live juga. Oke, terima kasih.